Selamat datang kembali dengan saya Dr. Winfrey. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara mengenai topik yang biasanya cukup populer, yaitu keputihan. Nah, keputihan ini kan pasti terutama untuk kaum yang wanita ya, nggak mungkin cowok ada mengalami keputihan. Nah, untuk keputihan ini kan sering banget ditanyain, dok, apa sih penyebabnya? Apakah keputihan itu normal atau dia nggak normal? Kan banyak sekali nih yang sering saya dapat kalau di tempat praktek pribadi. Nah, sebenarnya kalau untuk keputihan ini sebenarnya kalau untuk istilah medisnya itu dia sering disebut dengan flor albus. Nah, jadi kalau kita di FK atau di Fakultas Kedokteran kita ngomongnya flor albus, jadi nggak keputihan. Nah, tapi kalau dikenal flor albus ini merupakan suatu keputihan ya. Dan tapi secara umum keputihan ini dia merupakan suatu asalnya itu jelas ya dari kemaluan ya, dari vagina. Nah, dia biasanya berbentuk cairan. Dan itu kalau kita ngomong keputihan, itu kan bisa ada yang fisiologis ada maupun yang patologis. Kalau fisiologis itu dia biasanya bisa normal. Kita sebutnya fisiologis itu normal. Kalau dia patologis berarti tidak normal. Berarti ada suatu masalah yang terjadi di ininya, di cairan vaginanya. Nah, kalau kita ngomong secara general, keputihan itu artinya dia cairan atau lendir dari vagina yang asal dari vagina atau kemaluan wanita. Dia yang bukan darah, bukan pipis maupun bukan urin ya, atau pipis atau urin. Nah, jadi dia bukan kedua itu, bukan darah, bukan pipis atau urin. Nah, jadi dia memang asalnya itu merupakan dari mukosa vagina itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat cairan yang berasal dari vagina atau lendir yang berasal dari vagina itu sebenarnya itu normal sebenarnya. Nah, dia tuh ada fungsinya, jadi bukan tanpa ada fungsi ya. Fungsinya itu secara alami atau secara fisiologisnya dia itu adalah untuk melubrikasi. Jadi dia lubrikasi itu seperti dia lubricate lah istilahnya tuh, dia jadi kayak melapisi mukosa atau dinding vagina itu agar dia tuh tetap licin, lembab ya. Jadi dia nggak boleh kering sebenarnya kalau mukosa vagina itu. Mukosa itu bagian dinding vagina ya, di liang vaginanya. Jadi dia nggak boleh kering. Karena kalau mukosa vagina itu kering, dia rentan terjadinya infeksi. Ya, rentan terjadinya iritasi, ya kering segala macam. Nah, itu bisa menyebabkan hal-hal tersebut. Makanya fungsi dari lendir atau cairan vagina ini adalah untuk melubrikasi dari dinding atau mukosa vagina tadi. Nah, terus apakah tadi pertanyaannya balik lagi yang paling sering ditanyakan, apakah ini sifatnya dia normal atau enggak ya, fisiologis atau patologis? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong fisiologis sebenarnya keputihan ini sering ya terjadi terutama untuk usia yang udah remaja maupun dewasa. Pada bayi pun bisa sebenarnya terjadi keputihan, nanti kita bahas. Nah, apakah semua perempuan itu sering atau pasti mengalami keputihan? Nggak pasti, tetapi sebanyak 70 bahkan hampir 80% lah wanita itu pernah mengalami yang namanya keputihan ini. Nah, kalau untuk bayi itu juga bisa mengalami keputihan. Nah, kenapa? Biasanya kalau bayi baru lahir, biasanya bisa ada tuh namanya keluar cairan, biasanya bening ya, atau lebih banyak yang biasanya bening atau putih. Nah, itu biasanya masih ada pengaruh hormonal dari ibunya atau dari emaknya. Nah, jadi memang salah satu faktor penyebab dari keputihan ini adalah hormonal imbalance atau keadaan hormonal yang lagi nggak stabil atau hormonal yang tinggi. Nah, misalnya tadi contohnya pada bayi itu kita sebut dengan keputihan yang fisiologis. Karena dia memang masih ada peran hormonal dari yang diturunin dari ibunya. Nah, biasanya itu kalau sampai 1 bulan kita masih bisa ngomong itu keputihan yang fisiologis untuk bayi. Tetapi kalau dia sudah sampai lebih dari 3 bulan misalnya ya, batasannya sih 3 bulan. Kalau dia lebih dari 3 bulan itu sudah biasanya ada kelainan atau ada masalah. Dan kita mesti cari tahu apakah itu akibat dari kandida atau infeksi jamur lainnya. Nah, tetapi intinya sih bisa pada bayi. Nah, kalau remaja sih juga bisa. Biasanya dari remaja sampai remaja muda yang agak dewasa itu biasanya jenis keputihan itu mereka kan lagi ini ya, keadaan hormonal itu kan masih tinggi-tingginya ya. Biasanya jenis keputihannya itu adalah yang sifatnya itu atau warnanya itu yang bening atau yang putih. Nah, kalau yang seperti itu kita bisa bilang itu masih normal lah. Nah, kapan kita bilang keputihan itu nggak normal atau kita sebut dengan kemungkinan adanya ke arah yang patologis ya atau tidak normal? Nah, biasanya kalau keputihannya itu warnanya tadi di luar warna putih, luar warna bening, bisa putih tapi dia nggak bergumpal gitu. Kalau sampai bergumpal dia itu lebih ke arah infeksi ya, infeksi jamur biasanya. Sampai bergumpal putih segala macam. Jadi intinya dia nggak
banyak ya, dia jumlahnya nggak banyak, warnanya masih seperti putih bening gitu, itu masih oke. Tapi kalau warnanya udah berubah warna seperti warna hijau, warna abu-abu, nah itu sudah ke arah patologis. Jadi yang pertama dari warna, kemudian yang kedua dari bau. Nah kalau dari baunya itu biasanya kalau yang fisiologis biasanya tuh nggak bau ya, nggak terlalu bau amis, bau seperti apa, bau busuk segala macam. Nah tapi kalau udah ada bau-bau seperti itu, nah hati-hati, itu biasanya udah ke arah ada tanda-tanda infeksi. Tadi udah ya, jadi dari warna, dari bau, kemudian dari dia mengganggu aktivitas nggak? Nah kalau dia sampai mengganggu aktivitas itu berarti ada kelainan. Biasanya kalau kalian itu ada keputihan ya atau floralbus, tapi tidak sampai kalian mengganti pembalut misalnya tiap 3 jam, 4 jam, itu kan sampai merepotkan banget. Nah itu biasanya sudah kita harus berpikir untuk ke arah adanya faktor penyebab tadi. Nah lalu dok, kalau kita seandainya ini sebagai perempuan, kita boleh nggak kalau ada masalah keputihan kita langsung memberikan misalnya sabun gitu ya, sabun yang ada antiseptiknya, sabun apalah itu yang bisa sifatnya membersihkan langsung dengan harapan tadi keputihannya itu hilang. Nah sebaiknya kalau saran dari saya yang pertama adalah kita tentukan dulu ini dia fisiologis atau dia patologis untuk floralbusnya atau keputihannya ini. Nah untuk yang pertama kali yang kalian lakukan, kalau nggak yakin ya kalian jangan langsung membersihkan dengan sabun-sabun antiseptik, karena sabun-sabun tersebut sifatnya itu bisa mengganggu flora normal maupun keadaan normal dari vagina tadi, itu bahkan bisa sampai memperberat nantinya. Nah saran saya ya gunakan aja sabun-sabun yang ringan sifatnya, yang sifatnya itu melembabkan ya, tidak bikin kering dan lain sebagainya. Nah sambil kalian nanti berkonsultasi dengan dokter atau dokter kulit kalian yang biasa kalian rutin untuk konsultasi. Nah terus apa sih dok penyebab dari paling sering dari keputihan atau floralbus ini? Ya itu tadi, yang pertama paling sering itu bisa tadi karena hormonal, yang kedua faktor metabolisme ya, misalnya penyakit metabolisme misalnya seperti diabetes. Nah itu cenderung bisa terjadi keputihan yang berlebihan. Nah biasanya itu karena dia orang dengan diabetes itu atau diabetes, dia itu memiliki kecenderungan sebagai imunosupresan ya, jadi dia imun tubuhnya itu rendah, jadi dia resiko terjadi infeksi itu sangat tinggi. Contohnya dia kalau terjadi keputihan kita langsung curiga biasanya orang diabetes itu adalah kena kandidiasis ya, kandidiasis vaginalis, diakibatkan oleh infeksi jamur kandida. Nah biasanya itu bentuk keputihannya itu biasanya bergumpal-gumpal seperti susu ya. Nah itu kita biasanya curiga ke arah sana. Jadi orang dengan diabetes itu kecenderungannya kalau mengalami keputihan, kita langsung berpikir sebagai dokter biasanya mengalami masalah kandida ya. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah infeksi. Nah infeksi ini kan ada yang dua ya, infeksi yang akibat dari IMS atau yang non IMS. Kalau IMS itu kita sebut dengan infeksi menular seksual. Kalau yang non IMS ya berarti bukan karena penyakit menular seksual. Nah kalau untuk IMS ini banyak ya penyebabnya, tapi yang paling sering itu yang biasa kita jumpai itu misalnya Trichomonas. Nah biasanya ini kalau kita lihat itu dia gambarannya itu dia baunya bau busuk ya, terus warnanya keputihannya itu warnanya itu biasanya hijau. Nah itu biasanya kita berpikir ke arah Trichomonas, apalagi dia merupakan orang yang sexually aktif ya. Jadi kita bisa berpikir ke arah sana. Terus kalau untuk kandida juga bisa ya, infeksi jamur contohnya. Itu juga kandida ini juga merupakan masalah yang paling sering. Tadi yang sudah saya jelaskan di depan, biasanya bentuknya itu seperti bergumpal putih ya, seperti susu pecah gitu. Nah itu khas untuk Candida ya, Candidosis vaginalis. Nah kemudian penyebab lainnya misalnya bakteri. Nah bakteri juga sering ya. Misalnya kalau kalian menemukan keputihan kalian itu banyak encer berwarna abu-abu ya, bau amis. Nah itu biasanya lebih ke arah infeksi bakteri, yaitu Bacteriosis vaginalis ya. Nah itu lebih ke arah infeksi bakteri. Nah kemudian penyebab lainnya itu misalnya seperti faktor hormonal. Misalnya kalian menggunakan suntikan hormonal atau pil KB yang sifatnya itu meningkatkan level hormonal kalian. Nah itu juga bisa menyebabkan keputihan kalian itu makin lama makin banyak. Nah jadi nggak heran kalau orang-orang dengan yang habis suntik pil KB
Itu kenapa ya doknya? Kenapa keputihannya lama-kelamaan makin lama makin banyak? Nah itu tadi, karena kan salah satu faktor dari penyebab keputihan itu adalah hormonal imbalance atau peningkatan kadar hormonal yang berlebihan. Misalnya lagi nih, pada saat kalian hamil, nah itu juga merupakan suatu keputihan yang fisiologis. Karena pada waktu kalian hamil, itu kan terjadi ketidakseimbangan hormonal. Nah itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa kalau orang dengan hamil, misalnya hamil muda, dia lebih cenderung untuk terjadinya keputihan. Nah itu tadi salah satu faktor penyebabnya. Nah kemudian apakah bisa disembuhkan dok? Ya jelas bisa, ya tergantung dari etiologi yang mendasari ya. Kalau infeksinya bakteri ya diberikan antibiotik. Kalau seperti Trichomonas tadi metronidazole misalnya. Kalau Candida tadi kita bisa berikan nystatin secara suppositoria dan lain sebagainya. Kalau pil KB kita bisa adjust untuk cari tahu dulu suntikan KB-nya itu jenis suntikannya apa dan lain sebagainya. Nah itu kalian harus tetap berkonsultasi. Nah lalu berikutnya yang perlu disampaikan adalah kalau dia pakai pembalut nih atau ventilator, apakah bisa menyebabkan alergi sehingga keputihan itu makin lama makin banyak? Nah itu sebenarnya kasusnya ada ya, tapi nggak banyak. Nah biasanya kalau untuk yang orang yang rutin menggunakan ventilator atau pembalut tadi, dia sebenarnya nggak ya alergi sih. Dia biasanya punya alergi itu ke arah ininya ya, pewarna atau parfum yang ada di pelembab ataupun ventilator yang digunakan. Nah kemudian berikutnya apa yang sering ditanyakan itu komplikasi. Nah apa sih komplikasi yang bisa terjadi akibat dari keputihan yang berkepanjangan? Nah sebenarnya kalau untuk wanita sebisa mungkin keputihannya tuh nggak kambuh-kambuh gitu ya, karena semakin sering dia kambuh keputihannya, apalagi yang patologis tadi, dia lebih berisiko untuk terjadinya suatu komplikasi, bisa dari komplikasi yang ringan maupun sampai yang berat. Contohnya komplikasi ringan misalnya bisa terjadi uretritis atau radang dari saluran kencing dari perempuan, atau pada saat kehamilan kalau terjadi keputihan berulang dia bisa menyebabkan kehamilan prematur, karena kan dia kalau terjadi infeksi ya akibat dari jamur, bakteri ya atau dari parasit misalnya, dia bisa menyebabkan kuman tadi itu bisa naik sampai ke mulut rahim. Nah di mulut rahim itu kan kalau kita lihat dia ada selaput ketuban. Nah kalau selaput ketuban itu kan isinya bayi dan cairan ketuban. Nah kalau dia sampai terinfeksi, dia bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Nah itu bisa menyebabkan yang namanya preterm labor atau bayi lahir prematur. Dan suek-sueknya, sial-sialnya bakteri atau kuman tadi juga bisa mengenai si bayi. Jadi ibu kena, bayi juga kena. Nah itu sampai bisa terjadi resiko yang demikian. Nah lalu untuk pasangannya gimana dok? Misalnya perempuan ini ada kena flor albus atau keputihan ini, ya pasangannya juga dibawa. Kalau enggak diobati juga bisa terjadi namanya fenomena pingpong. Ini khususnya untuk infeksi menular seksual ya. Jadi kalau kita mengobati ibunya aja, tapi bapaknya kita nggak obati, nanti kalau ibunya udah sembuh, bapaknya tetap ada menularkan, ya jadinya tetap menular, saling menularkan gitu loh. Jadinya seperti fenomena pingpong tadi, saling ini sembuh, nanti besok kena lagi, ini saling menularkan gitu loh jadinya. Nah makanya dua-duanya sebaiknya harus saling datang ke dokter untuk diperiksa. Bisa kita periksa dari tubuhnya ya, dari cairan vagina maupun dari ada nggak tubuh atau cairan yang keluar dari penis dari pria tadi. Dan itu juga mesti dilihat sih secara makroskopiknya, jadi dilihat apakah ada kelainan, sariawan. Biasanya sih ada yang bentuk sariawan yang seperti soliter atau banyak segala macam, itu kita bisa lihat dari bentuk secara makroskopisnya dari pemeriksaan dokter. Nah terus kita bisa juga ambil dari cairan tubuh tadi, itu kita periksakan lab. Dari situ kita bisa lihat, dari mikroskopik juga bisa kelihatan ini jenisnya apa sih gitu loh. Jadi kalau kita ambil nih sampel, lalu kita periksakan secara mikroskopik dengan mikroskop, nanti kelihatan. Misalnya penyebabnya seperti misalnya penyebabnya itu Candida ya. Nah nanti di situ kelihatan gambaran dari Candida. Oh ini Candida nih, kelihatan dari secara mikroskopik gitu loh. Misalnya penyebabnya bakterial vaginosis ya. Tadi bakterial vaginosis itu yang penyebabnya itu bisa menyebabkan bau amis
Terus warnanya tuh abu-abu ya, biasanya dia encer. Nah, itu bakterial vaginosis. Nah, itu kita bisa kelihatan gambarannya tuh di bawah mikroskopik tuh, wah ini ada kayak patognomiknya lah. Nah, itu seperti apa ya? Oh, ini udah ciri khasnya. Ini Candida, ini Trichomonas, ini BV atau bakterial vaginosis. Ini misalnya bla bla bla. Penyebab lainnya itu bisa udah kelihatan kalau memang ada patogen ya yang menyebabkan masalah flora abus atau keputihan ini. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar intinya kita harus tahu dulu ini sifatnya ini dia fisiologis atau patologis. Kalau fisiologis, kalau kita namanya fisiologis ya, biasanya normal, kalau kita diamkan harusnya dia hilang. Kemudian kalau dia patologis, ya itu harus dicari tahu penyebabnya, apakah hormonal, faktor metabolisme, atau infeksi, atau lain sebagainya. Nah, yang tadi, bagaimana membedakan dia fisiologis maupun patologis ya tadi, dari bau. Pertama, harusnya sih dia nggak berbau ya kalau dia fisiologis, baunya biasa-biasa aja. Tapi kalau patologis sudah bau seperti, bau amis, bau busuk, kayak ikan mati, segala macam, itu berarti udah ke arah patologis. Kemudian dari warnanya, kalau dia cuma bening, putih ke bening-bening gitu, ya udahlah itu fisiologis biasanya, apalagi remaja, nggak ada keluhan segala macamnya, kita bisa anggap sebagai fisiologis. Tapi kalau dia udah warnanya seperti tadi, hijau, ya, warnanya abu-abu, apalagi warnanya itu seperti ada coklat, ya, warna merah kecoklatan, nah itu artinya itu ada darah atau ada reaksi radang yang terjadi di bagian dalam vagina misalnya. Kan kalau darah itu biasanya warnanya merah segar, tapi kalau warnanya itu seperti merah kecoklatan, hati-hati di bagian mulut rahim misalnya itu, atau terjadi suatu infeksi atau peradangan, karena kan sudah terjadi reaksi oksidasi sel darah merah sehingga menyebabkan warna tadi berubah menjadi warna merah kecoklatan. Nah, itu lebih hati-hati. Kita udah berpikir ke arah suatu masalah patologis. Nah, untuk pengobatan tadi menyesuaikan dengan penyebab masing-masing. Nah, itu kalian harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat kalian. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom komentar bawah, dan jangan lupa untuk juga subscribe ya, share, like, dan komen. Oke, itu saja. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Saya Dr. Winfrey, mohon pamit dan undur diri.